Keinginan dari tersangka ini yang sebenarnya bisa diurungkan supaya tidak terjadi peristiwa pembunuhan. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya korban mengambil kayunya pun kayu yang sudah lapuk atau mudah lapuk, dan itu seandainya digunakan untuk menganiaya tersangka, tentunya tidak akan mengakibatkan luka berat ataupun setidaknya luka ringan. Namun tersangka karena sudah emosi, tidak bisa mengendalikan diri, kemudian menggunakan senjata tajam itu untuk menikam ataupun menusuk korban, menurut keterangannya 1 kali pada bagian perut belakang, yang mengakibatkan korban merasa perutnya sudah mulai basah oleh darah, sehingga dan oleh warga sekitar pisaunya diamankan dan pertengkarannya selesai. Jadi menurut hasil investigasi penyidik sementara bahwa tindak pidana ini terjadi karena kurang bisa pengendalian diri. Yang seharusnya di bulan suci Ramadan ini kita semua harus bersabar, mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Tentunya saat ini tersangka menyesali perbuatannya. Yang kita sayangkan adalah pasca terjadinya peristiwa tersebut, tersangka tidak segera menyerahkan diri, berusaha untuk melarikan diri, bahkan berusaha untuk menghilangkan barang bukti dan menghilangkan identitas ataupun proses pencarian, karena yang bersangkutan berpindah-pindah tempat, kemudian berupaya secepatnya untuk bisa menghindari kejaran polisi, mengganti alat komunikasi, kemudian juga menuju tempat-tempat yang tidak biasanya. Artinya tempat yang kita temukan di Oki ini adalah tempat di desa yang pelosok, yang sulit ataupun tidak biasa terjamah oleh kepolisian ataupun tempatnya yang terpencil. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh tersangka untuk menghindar kejaran, menghilangkan barang bukti, bahkan juga baju yang digunakan oleh tersangka tidak digunakan lagi, dan berpesan kepada salah satu saudaranya untuk dihilangkan, untuk dibuang. Tentunya ini hal-hal yang memberatkan yang tentunya harusnya tidak terjadi, sehingga peristiwa ini tidak terlalu lama untuk bisa diungkap dan ditangkap. Tapi keadilan harus ditegakkan sehingga tim Petir Polres Bungo tetap berupaya dan alhamdulillah bisa tertangkap. Mudah-mudahan ini bisa meminimalisir, dan saya berpesan kepada warga Dusun Tanjung Agung ataupun Lubuk Landai untuk tidak terprovokasi dari peristiwa ini. Ini adalah peristiwa personal ataupun individu, bukan peristiwa antar kelompok. Jangan sampai nanti kita terprovokasi ataupun terpicu oleh hal-hal yang bersifat provokatif yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan antar dusun. Ya, demikian. Ada pertanyaan? Oh ya, dalam perkara ini kita terapkan pasal 338 adalah pembunuhan, atau pasal 351 ayat 3 adalah penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, atau 354 ayat 1 yaitu penganiayaan berat. Ini ancaman hukumannya paling lama 15 tahun. Cukup ya. Dusun ini sudah terselesaikan. Hari ini lembaga adat sudah mempertemukan, khususnya lembaga adat kabupaten, mempertemukan kedua belah pihak, lembaga adat Melayu dari Kelurahan Tanjung Agung dan Lubuk Landai, Tanjung Gedang dan Lubuk Landai, dan alhamdulillah sudah terjadi komunikasi dan kondusif. Tentunya kami terima kasih kepada para Nini Mama, Ketua Lembaga Adat Melayu di Kabupaten Bungo, dan tersangka ini adalah kali kedua menjalani pidana. Yang pertama tetapi waktu itu di Malaysia. Jadi tersangka ini lebih lama tinggal di Malaysia beberapa waktu yang lalu, dan ini baru pulang ke Bungo, dan baru menjalani usaha. Dan keinginannya sebenarnya ini adalah salah satu upaya untuk memulai hidup baru, karena hasil modal di Malaysia untuk
kembali memulihkan ekonomi, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi di wilayah Kabupaten Bungo. Tetapi dengan peristiwa ini tentunya itu agak menjadi sia-sia, sehingga yang bersangkutan sangat menyesali, gitu ya Mas. Sangat menyesali, yang seharusnya ini tidak perlu terjadi, masa depannya lebih baik, tetapi hancur gara-gara peristiwa yang sesaat, gara-gara emosi sesaat. Sehingga tolong pada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bungo, jangan sampai kita mengikuti nafsu, mengikuti emosi, nanti menyesal di kemudian hari. Gitu ya. Tambah lagi? Pak Kapolres, berarti kedua belah pihak sudah menyerahkan masing tanah KPU dari Pengadaan. Sebenarnya kalau bisa, bukan hari itu saya jualan, harusnya saya libur, tapi kita tidak tahu takdir itu bisa mana lagi ya. Meskipun ini ancaman berat, tapi jangan putus asa, jangan terus kemudian Tidak, merasa. saya ini orang beriman Pak. Cuman namanya orang beriman pun kadang kita kemasukan setan kan. Nah, kita tidak tahu juga. Padahal itu berpuasa beliau ini. Iya. Puasa, ngaji Siapa yang bagus. menduga seperti itu kan? Saya bilang kalau abang tidak setuju silakan beli di tempat lain. Kenapa di tempat saya kan gitu. Ya, toko lain banyak. Cuman abang itu merasa dia Nah, minta maaf lah. pada pihak keluarga. Sebenarnya kepada pihak keluarga dan kedua belah pihak, sama anak istrinya, mungkin saya sebenarnya tidak ada niat untuk menghabisi nyawa korban. Sebenarnya saya hanya minta perkataan maaf dari korban sebenarnya, tapi korban tidak pernah mengakui apa kata kasar dia yang dia ucapkan kepada saya itu. Saya tidak mau sebenarnya urusan itu perpanjang, tapi malah dia selalu menantang saya. Akhirnya ya terjadi hal seperti ini. Untuk sekian kalinya saya menyesali perbuatan ini.